Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokertos, Selasa 11 Januari 2022 bersama saya Romo Parjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin. Sekarang mari kita menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan sabda dan merenungkannya. Menurut Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajaraannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh Kudus itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Mengajar sebagai orang yang berkuasa ditegaskan di akhir Injil. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, maka mereka taat kepadanya. Kisah ini adalah kisah lanjutan dari Injil kemarin. Kemarin Yesus memanggil keempat orang untuk mengikuti dia dan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Nah, Injil hari ini mempertegas apa yang dikatakan sebagai penjala manusia. Orang yang terbelenggu oleh kuasa roh jahat sangat menderita. Ia lepaskan, ia bebaskan, ia tolong dan sembuhkan. Peristiwa ini menjadi berita viral di seluruh daerah Galilea. Tuhan telah melawat umatnya. Jadi jelas bahwa kuasa kejahatan bukan dari Tuhan. Tuhanlah yang menghardiknya. Dalam hidup, kadang kita temui atau bahkan kita alami derita yang memayahkan, membelenggu, mencekik. Kita belajar dari peristiwa ini. Jika kita berani datang kepada Yesus Tuhan dan memohon kepadanya untuk melepaskannya, maka kita dapat mengalami kebebasan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Marilah berdoa. Tuhan, hatiku bersukaria karena Engkaulah penyelamatku. Engkaulah kuasa kasih-Ku. Semoga kami semakin percaya akan kuasa-Mu yang setia menyertai kami, kemanapun dan bagaimanapun keadaan kami. Semua kuasa dari-Mu, kupercayakan hidup, diri, dan pekerjaan tanggung jawab kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.